Oke. Mulai, Gareth. Shalom teman-teman, selamat siang. Kita mulai diskusi kelompok kita, yaitu tugas kelompok kelanjutan dari matriks IV, EV, dan CPM dari perusahaan Samsung. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Margarita Lumban Gaul 19520228, Samuel Chandra 19520141, Kenaldi Lumban Gaul 18520176, Seri Terry Amanda 18520178, Hotmaida Putriana 19520215, Aris Marlinda Simanulang 19520226, Melia Kisinaga 18520267, Maria Lauren Pasaribu 19520232, dan Angelika Yonanda 19520219. Di sini yang menjadi tugas untuk merecord dan share screen adalah teman kami dari Hotmaida Putriana Nebaho, MPM 19520215. Selanjutnya, kita masuk ke sesi materi. Setelah sebelumnya kita telah membahas tabel IV, EV, dan CPM, maka kita lanjutkan dengan bagian B, yaitu tahap-tahap matriks analisis atau formulasi strategi perusahaan Samsung. Di sini kami menyiapkan mengenai tabel SWOT perusahaan Samsung. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Maria Lauren Pasaribu. Saya Maria Lauren Pasaribu, NPM 19520232 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tahap-tahap matriks analisis atau formulasi strategi perusahaan Samsung. Yang pertama, SWOT perusahaan Samsung. Berikut adalah tabel SWOT matriks. Strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threat yaitu hambatan, dan disingkat menjadi SWOT matrix. Di sini kami akan membahas mengenai apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari PT Samsung. Yang menjadi kekuatan dari perusahaan Samsung yang pertama itu, Samsung selalu meningkatkan inovasi pada perkembangan produknya. Yang kedua, teknologi Samsung mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, desain produk Samsung sangat baik dan unggul. Yang keempat, teknologi Samsung mengikuti perkembangan zaman. Yang menjadi kelemahan dari perusahaan Samsung yaitu yang pertama, harga brand Samsung lebih tinggi dari pesaing dengan kualitas yang hampir sama. Yang kedua, Samsung belum memiliki jaringan penjualan dan pelayanan yang sebanding dengan pesaingnya. Yang ketiga, tekanan pada karyawan untuk mencapai sasaran yang membuat karyawan berusaha menjadi teknologi rahasia Samsung kepada pesaing. Yang keempat, berkurangnya probabilitas karena karyawan yang dilengkapi dengan fasilitas mewah. Yang kelima, permintaan konsumen tidak sebanding dengan jumlah produk yang diproduksi. Tabel ini kami ambil atau kami simpulkan dari file IV, EV, dana CPM yang telah kami bahas, di mana terdapat internal faktor dan eksternal faktor yang menjadi kekuatan perusahaan PT Samsung. Nama saya Margarita Lumban Gaul 19520228 dari kelompok 2. Akan saya lanjutkan materinya. Yang di sini terdapat tabel opportunity. Ini merupakan tabel bagian dari SWOT, strong, strength,
dan opportunity. Nah, di sini dibahas mengenai soft strategi atau apa yang menjadi strategi dari kekuatan, dan terdapat juga yang disebut dengan war strategi. Di sini kita membahas mengenai apa yang menjadi strategi untuk menanggulangi kelemahan dari tabel SWOT yang tadi. Yang pertama yang menjadi opportunity atau peluangnya adalah peningkatan jumlah penjualan akibat adanya inovasi produk. Nah, di sini kami menyimpulkan ini sebagai peluang karena ada inovasi produk. Jika suatu perusahaan melakukan inovasi produk, maka itu akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya karena adanya inovasi produk tersebut. Nah, yang menjadi soft strategi atau strategi kekuatannya yaitu perusahaan Samsung selalu menghadirkan inovasi terbaru dalam produk mereka, S2O1. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan S2 atau O1. Ini sebagai tanda bahwa apa yang menjadi strategi ini kami ambil dari faktor internal dan eksternal dari tabel IV, EV, dan CPM yang sebelumnya telah kami bahas, di mana perusahaan Samsung menghadirkan inovasi. Nah, kami jabarkan lagi kalimatnya di strategi, yaitu perusahaan Samsung selalu menghadirkan inovasi terbaru dalam produk mereka. Nah, O1 itu adalah bagian dari eksternal yang terdapat dalam IV perusahaan Samsung. Itu kami ambil karena ada data yang mengatakan perusahaan Samsung juga menghadirkan inovasi. Nah, sebelumnya kami juga menjabarkan, sehingga kalimat tersebut kami satukan dari penjabaran yang telah kami buat. Selanjutnya di sini terdapat strateginya, yaitu penyesuaian harga dengan pesaing dengan meminimalkan atau mengurangi jumlah keuntungan dari setiap produk. WA1 dan O2. Nah, sama seperti strategi yang tadi, strategi ini menjadi strategi untuk mengatasi yang namanya kelemahan. Nah, di sini kami menyimpulkan menyesuaikan harga dengan pesaing dan meminimalkan atau mengurangi jumlah keuntungan dari setiap produk, itu akan membantu untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang kedua yang menjadi peluangnya adalah perluasan pasar. Dan strateginya adalah penggunaan perluasan pasar melalui media elektronik dan iklan. Dengan perkembangan zaman, media elektronik dan iklan sebagai salah satu media yang paling mengambil ahli besar dalam menyampaikan informasi. Karena apa? Karena banyaknya teknologi, kita bisa seperti televisi, kita banyak menonton iklan-iklan. Nah, dengan menggunakan perluasan pasar tersebut, kita akan mempermudah promosi yang kita lakukan. Nah, di sini juga terdapat S5 dan O2, yang artinya ini adalah faktor internal yang nomor 5, dan O2 adalah faktor eksternal dari nomor 2, yang dari tabel IV, EV, dan CPM yang sebelumnya kita bahas. Yang kedua, strateginya adalah mengadakan pelatihan bagi karyawan baru dan lama agar mampu melakukan penjualan cepat dengan teknologi W5O2. Yang ketiga, desain produk Samsung sangat baik dan unggul. Nah, strateginya adalah membuat berbagai jenis produk sesuai dengan manfaat barang, namun tidak lupa tetap memikirkan motif dan desainnya. S3, T3, dan T4. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman kepada karyawan dan mengatasi masalah dengan respon positif. W3, O3. Selanjutnya, yang menjadi opportunity nomor 4 adalah teknologi Samsung mengikuti perkembangan zaman. Strateginya adalah meningkatkan penjualan di tengah-tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. S4. Dan strateginya adalah menyesuaikan biaya karyawan dengan kinerja agar tidak terlalu banyak mengeluarkan dana. W4. Yang kelima, tingginya tingkat permintaan konsumen. Di sini, strateginya kosong, dan strateginya adalah meningkatkan jumlah produksi barang dan memenuhi permintaan konsumen dengan menambah jumlah mesin dan produksi. WE5. Di sini dapat kami simpulkan bahwa setiap kode-kode, misalnya S4, W4, W5 yang telah kami buat adalah sebagai bukti bahwa data ini kami ambil dari hasil data IV, EV, CPM yang telah sebelumnya kami kerjakan. Selanjutnya, tabel speech matrix Samsung dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Samuel Chandra, IPN 19520141. Saya akan menerangkan
tabel space matrix Samsung. Tabel space matrix Samsung merupakan tabel hasil pertimbangan baik internal maupun eksternal dari sebuah perusahaan. Di sini kami memberikan bentuk tabel-tabel hasil pertimbangan internal maupun eksternal dari perusahaan Samsung beserta rating-ratingnya. Yang pertama, internal strategic positions, yaitu tabel financial strength atau FS dengan ratingnya. Yang pertama, penghasilan Samsung semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah produk dengan rating 4,0. Yang kedua, permintaan lebih besar dibandingkan persediaan penjualan dengan rating 3,5. Maka jumlah total rating internal rata-rata yaitu 3,8. Selanjutnya, external strategic positions, yaitu tabel environmental stability atau ES dengan ratingnya. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat dengan rating minus 4,0. Yang kedua, harga pesaing lebih murah dengan rating minus 3,0. Yang ketiga, persaingan industri gadget yang semakin meningkat dengan rating minus 3,0. Maka jumlah total rating eksternal yaitu minus 3,3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya teman-teman. Ini tadi siapa? Selanjutnya dibacakan oleh Aris Marlinda Situmorang. Nama saya Aris Marlinda Simanullang dengan NPM 1952026 dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu Competitive Advantage dan Industry Strength, yaitu pada Competitive Advantage terdapat 1. Memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dalam inovasi produk baru dengan ratings minus 3,5. Yang kedua, kesetiaan pelanggan dalam jumlah yang besar dengan ratings minus 3,0. Yang ketiga, kualitas produk dan layanan customer service dengan ratings minus 3,0. Jadi rata-rata dari competitive advantage itu minus 2,7. Terus, industry strength. Yang pertama, kondisi Indonesia makin berkembang, penetrasi pasar dengan ratings 4,0. Yang kedua, pertumbuhan industri gadget yang positif dengan ratings 2,0. Rata-rata dari industri strength yaitu menjadi 3,0. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kenaldi Lumban Gaul, NPM 185200176 dari kelompok 2. Yang ketiga, tabel QSPM pada PT Samsung. Tabel ini kami ambil setelah kami mencari pengertian apa yang dimaksud dari tabel QSPM, yaitu sebuah metode untuk menentukan prioritas alternatif strategi yang diperoleh dari analisa SWOT. Strategi alternatifnya yaitu menyediakan produk baru dan untuk yang berbeda dan bentuk yang berbeda dan unik yang berbeda dari pesaing.
Yang kedua, menyediakan persediaan dengan komunitas yang mampu memenuhi jumlah permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Seli Triamanda Simanjuntak, MPM 1852017 dari kelompok 2. Selanjutnya ada eksternal faktor. Yang pertama, daya beli dan respon masyarakat yang tinggi terhadap perubahan pasar. Ya, weight-nya ada 0,13, AS ada 3, TAS ada 0,39, AS ada 4, dan TAS-nya ada 0,52. Yang kedua, teknologi mengikuti perkembangan zaman. Weight-nya ada 0,14, AS 3, TAS 0,42, AS 0, dan TAS-nya kosong. Yang ketiga, memiliki banyak cabang sehingga menjangkau lebih banyak konsumen. Weight-nya ada 0,12, AS 0, TAS kosong, AS 4, dan TAS-nya 0,48. Yang keempat, mampu dalam membuat hardware sendiri. Weight-nya ada 0,09, AS 3, TAS 0,27, AS 0, dan TAS-nya kosong. Yang kelima, memiliki aplikasi yang mampu mendorong kreativitas. Weight-nya ada 0,08, AS-nya 4, TAS-nya 0,32, AS-nya 0, dan TAS-nya kosong. Dan ketergantungan orang Indonesia akan aplikasi BBM pada BlackBerry, weight-nya 0,12, AS-nya kosong, TAS-nya tidak ada, AS-nya kosong, dan TAS-nya kosong. Harga yang lebih murah dengan kualitas serupa dari pesaing, weight-nya 0,10, AS-nya 4, TAS-nya 0,40, AS-nya 2, dan TAS-nya 0,20. Konsumen memiliki banyak pilihan, weight-nya 0,09, AS-nya 4, TAS-nya 0,36, AS-nya 4, dan TAS-nya 0,36. Selanjutnya, pasar yang semakin kompetitif. Weight-nya 0,13, AS-nya 3, TAS-nya 0,39, AS-nya 3, dan TAS-nya 0,39. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini siapa Margaret? Ini masih kakak itu, Kak Seli. Ya, masih ada lanjut Kak Vesely. Sebenarnya tadi kan internal faktor strength ini mulai dari sininya Kak Seli. Bang Kanaldi tadi harusnya sampai ke bawah. Ya sudah, nggak apa-apa, lanjutkan sih Kak Seli. Internal factor strength. Satu, memiliki brand image yang terkenal di masyarakat, memiliki weight-nya 0,10, AS-nya 0, TAS-nya kosong, AS-nya 0, dan TAS-nya kosong. Diversifikasi produk yang berkualitas, weight-nya 0,12, AS-nya 4, TAS-nya 0,48, AS-nya 0, dan TAS-nya kosong. 3, desain produk yang inovatif. Weight-nya 0,10, AS-nya 4, TAS-nya 0,40, AS-nya 0, dan TAS-nya kosong. Harga yang terjangkau oleh daya beli konsumen. Weight-nya 0,08, AS-nya 2, TAS-nya 0,16,
AS-nya 3, dan TAS-nya 0,24. Pemegang pangsa pasar global terbesar, weight-nya 0,07, AS-nya 2, TAS-nya 0,24, AS-nya 1, dan TAS-nya 0,07. Partnership dengan perusahaan ternama atau Google, weight-nya 0,12, AS-nya 0, TAS-nya 0, AS-nya 0, dan TAS-nya 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gareth, lanjutkan aja weakness ini, Gareth. Nah, weakness. Yang di sini yang menjadi hambatan dari perusahaan Samsung yang pertama, persediaan barang tidak sebanding dengan permintaan. Nah, yang menjadi weak-nya adalah 0,11, AS-nya 0, kolom selanjutnya 0, 4, dan 0,44. Yang kedua, tingkat pelayanan yang masih kurang. Yang menjadi weak-nya atau ukurannya adalah 0,08, 0, tidak ada, 1, 0,08. Yang ketiga, penyebaran produk tertentu terbatas hanya untuk negara tertentu. Yang menjadi weak-nya adalah 0,10, AS-nya 0, AS-nya 0, AS-nya 2, dan selanjutnya 0,20. Yang keempat, terbatasnya update OS untuk produk yang kurang diminati masyarakat. Di sini weak-nya 0,12, 0, 0, 0, 0. Nah, yang menjadi totalnya di week adalah 1,00, 0, 3,83, 0, dan 2,98. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Ya, Kakak Angel baca. Hasil analisis dan keputusan pilihan strategi, upayakan yang dapat disarankan dan digunakan ke depannya bagi perusahaan yang dianalisis dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan keunggulan daya saingnya. Keputusan pilihan strategi yang dapat kami sarankan dan digunakan ke depannya bagi perusahaan yang dianalisis adalah perusahaan sebaiknya melakukan ekspansi pasar, di mana ekspansi pasar itu sendiri adalah perusahaan dengan barang atau jasa yang dimiliki bermaksud untuk menambah pasar baru, mengembangkan pasar yang sudah ada di titik geografis baru, hingga menjangkau pengguna-pengguna baru yang belum pernah sama sekali menggunakan produknya. Dengan melakukan ekspansi pasar, tentunya perusahaan akan lebih banyak dikenal konsumen sampai ke pelosok-pelosok daerah dan dapat menjangkau apa yang menjadi pasar sasaran. Memang Samsung sudah melakukan hal tersebut karena ketika kita bertanya di tempat atau daerah masing-masing, siapa yang mengenal produk dari Samsung, 90% akan menjawab bahwa produk Samsung terkenal dengan kualitasnya, namun menurut kelompok kami, ekspansi pasarnya harus lebih luas lagi dilakukan terhadap berbagai daerah, bahkan daerah terpencil. Baiklah, demikian hasil diskusi dan materi yang telah kami persiapkan sebelumnya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih karena diberikan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan diskusi kami. Adapun kata atau tutur kata yang salah dalam pengucapan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.